Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Wah, ternyata Parlemen Zionis Israel setujui RUU pelanggaran pengeras suara azan. Bagaimanakah dengan Menak Yakut? Saat ini di Indonesia sedang ramai protes umat Islam atas ulah Menak. Menteri Agama Yakut Holil Qomas yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing serta pembatasan toa speaker masjid. Di Israel ternyata hal serupa juga terjadi, yaitu rezim Zionis terus berusaha memperkecil bahkan melarang suara azan sehingga menuai protes umat Islam. Walaupun berjumlah minoritas, tapi umat Islam di Israel terus melawan hal tersebut. Sidang parlemen di Israel diwarnai keributan saat sejumlah anggota memberikan persetujuan dari rancangan undang-undang atau RUU yang melarang penggunaan pengeras suara oleh institusi keagamaan pada tahun lalu. Dengan gagah berani, beberapa anggota parlemen keturunan Arab merobek salinan rancangan undang-undang yang disebut RUU Muazzin. Selama perdebatan dalam sidang lantaran RUU itu praktis akan mempengaruhi kumandang azan bagi umat muslim. RUU itu akan dibahas lebih lanjut sebelum diputuskan untuk yang terakhir kali di parlemen beberapa waktu mendatang. Sebagian masjid tidak mematuhi aturan pengeras suara, dan demonstran anti-Islam menerobos masuk gereja pendukung komunitas muslim. Kemudian jika diberlakukan, aturan itu akan melarang penggunaan pengeras suara untuk azan di masjid pada pukul 11 malam hingga pukul 7 pagi. Sedangkan aturan lainnya akan melarang penggunaan pengeras suara yang menganggap suaranya terlalu keras dan tidak masuk akal, serta cenderung mengganggu setiap saat di sepanjang hari. Dua versi RUU itu disetujui oleh Kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada bulan November. Netanyahu mengatakan pada waktu itu bahwa ia menerima banyak keluhan dari semua lapisan masyarakat Israel tentang kebisingan dan penderitaan yang disebabkan oleh suara berlebih dari pengeras suara yang ada di rumah-rumah ibadah. Salah satu yang mendukung RUU ini adalah Moti Yogev dari Partai Jewish Home, mengatakan bahwa RUU itu bagian penting dari legislasi sosial yang memungkinkan orang Arab dan Yahudi untuk bersantai selama jam istirahat. Tidak ada maksud untuk menyakiti orang-orang dari berbagai keyakinan. Para pengkritik menilai bahwa RUU ini merupakan serangan terhadap kebebasan beragama. Suara muazzin tidak pernah menyebabkan kebisingan lingkungan. Ini adalah soal ritual agama Islam yang penting. Dan kami tidak pernah campur tangan dalam setiap upacara keagamaan terkait dengan Yahudi di parlemen ini. Anda telah melakukan tindakan rasis, kata Ahmed Tibi dari partai yang didominasi warga keturunan Arab dalam perdebatan. Intervensi Anda sangat menyerang Muslim, begitu tambahnya. Warga Arab yang berada di Israel yang juga dikenal sebagai Arab Israel merupakan keturunan dari 160.000 warga Palestina yang tetap tinggal setelah pemerintah Israel dibentuk pada tahun 48. Jumlahnya mencapai 20% dari penduduk Israel, sekitar 80% kaum Israel Arab merupakan Muslim. Sisanya terbagi antara Kristen dan juga Druzi. Menak Yakut mengedarkan surat yang cukup kontroversial. Apakah isinya? Makin ruwet saja cara mengelola negara. Tidak presiden, tidak juga menteri. Cara menangani pandemi semrawut baik pengaturan maupun praktiknya. Praktik presiden yang berada dalam kerumunan membagi-bagikan kaos saat berkunjung ke Sumatera Utara adalah perilaku mengerikan di tengah Menko Luhut yang merencanakan pembantasan usia 60 tahun ke atas untuk berada di penjara rumah. Omikron yang katanya mengganas ditepis dengan kerumunan oleh Bapak Jokowi. Kini muncul lagi surat edaran Menteri Agama yang kontroversial. Menteri Yakut menambah ke masjid-masjid mungkin dalam rangka menyambut Ramadan. Dari ibadah berjarak 1 meter, ceramah yang hanya 15 menit, khotib atau penceramah bermasker dan face shield, hingga larangan mengedarkan kotak amal. Ditambah himbauan jamaah usia 60 tahun ke atas untuk beribadah di rumah. Surat edaran Menak nomor 4 tahun 2022 ini ditanggapi pro kontra. Masalah utamanya adalah sikap inkonsistensi dan juga ambivalensi. Baru saja perayaan Natal, Tahun Baru, dan juga Imlek yang boleh diadakan secara meriah tanpa pembatasan yang ketat. Justru di saat mendekati bulan Ramadan, pengaturan diperketat.
Sementara sang kepala negara sedang berbahagia, berkeliaran, dan beryuforia bersama kerumunannya. Umat Islam ini rasanya terus diacak-acak perasaan keagamaannya, termasuk oleh Menteri Agama yang katanya beragama Islam. Masjid dianggap sebagai tempat horor, penyebar penyakit, dan juga perenggut nyawa. Mendekat kepada Tuhan harus berjarak dengan menjauhkan kotak amal. Berbeda dengan pasar, mal, dan tempat wisata, masjid adalah tempat paling menakutkan di mana ibadah sepertinya dianggap sebagai jalan menuju penularan dan juga malapetaka. Menak Yakut selalu buat masalah pada umat. Sejak afirmasi Syiah dan Ahmadiyah, kurikulum moderasi Hari Nauruz 178 EB, Kemenak untuk NU, hingga kini soal jarak 1 meter dan mengharamkan kotak amal. Kewaspadaan pada pandemi COVID-19 tentu hal penting, akan tetapi kebijakan pengetatan ibadah dan longgar di ruang yang lain adalah sikap diskriminatif. Luhut buat aturan, Yakut buat juga aturan yang semuanya merasa paling tahu dan benar dalam mengendalikan pandemi. Sementara rakyat dianggap tidak tahu apa-apa, menerima saja aturan yang dibuat bapak-bapak menteri itu. Dengan surat edaran, sudah dapat mengatur urusan penting umat dan rakyat. Apakah surat edaran memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya sebuah undang-undang? Tidak penting. Yang penting urusan COVID jika menyangkut rakyat tergantung maunya Luhut. Dan jika urusan umat agama bagaimana maunya Yakut. Rasanya negara ini dikuasai oleh Luhut wa Yakut. Nah, selamat semau-maunya Pak, kami hanya rakyat. Seperti diketahui, sebelumnya lonjakan COVID-19 membuat pemerintah kembali memberlakukan pembatasan di tempat-tempat ibadah. Menteri Agama Yakut Holil Qomas atau Gus Yakut mengaturnya dalam surat edaran, yaitu SE nomor 4 tahun 2022 tentang pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan di tempat ibadah pada masa PPKM level 3, level 2, dan level 1 COVID-19. Optimalisasi posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan, serta penerapan protokol kesehatan 5M. Di antara yang diatur adalah pembatasan jumlah jamaah oleh pengelola tempat ibadah yaitu maksimal 75 orang untuk PPKM level 1 dan 2 dan 50% untuk PPKM level 3. Kemudian pemberlakuan jaga jarak seperti saat terjadi ledakan varian Delta yaitu maksimal 1 meter antar jamaah. Pengelola mengatur jarak antar jemaah paling dekat 1 meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, ataupun kursi. Isi surat edaran Menak dikutip pada hari Minggu 6 Februari. Ketentuan lain adalah membatasi ceramah maksimal 15 menit saja. Khotib penceramah, pendeta, pastur, pandita, padanda, atau rohaniawan menyampaikan khotbah dengan durasi paling lama 15 menit.